Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali hari ini, hari Minggu tanggal 28 Maret tahun 2021. Kami mengajak kekasih Tuhan untuk kita bersama-sama akan datang menghadap Tuhan. Kita berdoa dan kita mau menyerahkan ibadah kita hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini kami boleh bersama-sama datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan, bersama dengan anggota keluarga kami, seisi rumah tangga kami. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kiranya kuasa Roh Kudus menjamah, memenuhi dan mengurapi setiap kami. Biarlah hari ini Engkau disenangkan lewat pujian dan penyembahan kami. Dan biarlah Engkau boleh berbicara kepada kami lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semua orang yang mengikuti ibadah online ini, di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada, di kota, di desa, di dalam negeri, di luar negeri. Tuhan Allah Maha Kuasa, Maha Hadir. Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Ada persekutuan yang indah dengan Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan memulai ibadah kita dengan memuji dan menyembah Tuhan. Karena hanya Tuhan yang layak dipuji dan layak disembah. Kita bersyukur buat kasih Tuhan dalam kehidupan kita semua. Haleluya, mari kita katakan, Kau yang layak dipuji. Haleluya. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Ku datang memuji, ku sujud menyembah, sebab Kau yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak dipuji. Katakan Yesus yang layak, Yesus yang layak dipuji, Yesus yang layak disembah. Ku datang memuji, ku sujud menyembah, sebab Yesus yang layak, Yesus yang layak, Yesus yang layak dipuji, Yesus yang layak, Yesus yang layak dipuji, Yesus yang layak disembah. Ku datang memuji, ku sujud menyembah, sebab Yesus yang layak, Yesus yang layak, Yesus yang layak dipuji, Yesus yang layak, Yesus yang layak dipuji, Yesus yang layak, Yesus yang layak dipuji. Mari sembah Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah
Engkau yang layak dipuji. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Hari ini kami datang di hadirat-Mu. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Karena Engkau yang layak dipuji. Glory bagi-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan dengan pujian dan pengagungan kami. Syukur Tuhan. Haleluya. Dia layak disembah. Dia layak dipuji. Dia layak diagungkan. Sebab Dialah Raja. Raja di atas segala raja. Oh, glory bagi-Mu. Mari kita sama-sama katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Sekali lagi, Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku. Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Raja di atas segala raja. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat
Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Biarlah semua yang bernapas memuji Tuhan. Biarlah semua yang bernapas menyembah Tuhan. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan yang layak menerima semuanya. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi semua umat-Mu, jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Hati pikiran kami tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Hati kami bagaikan tanah yang subur untuk diisi, ditaburi dengan benih firman Tuhan. Firman Tuhan boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua orang yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dan saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Matius pasal 26 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-46. Judulnya adalah di Taman Getsemani. Saya bacakan ayat 36 sampai ayat 38 terlebih dahulu. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ayat 37, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini atau minggu ini adalah Minggu Prapaskah. Hari Jumat tanggal 22 April yang akan datang. Kita bersama-sama akan kembali berkumpul di rumah Tuhan untuk merayakan atau memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dan sebelum Tuhan Yesus disalibkan, maka di Taman Getsemani dia mengalami satu pergumulan yang hebat. Dan dikatakan firman Tuhan dia merasakan sedih. Firman Tuhan mengatakan dia gentar, dia takut. Dan dikatakan seperti mau mati rasanya. Ketika Tuhan Yesus mengalami pergumulan di dalam Taman Getsemani, maka langkah yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah dia mengambil keputusan untuk berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari teladan yang ditinggalkan dan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita adalah supaya ketika kita mengalami pergumulan, persoalan, masalah dalam kehidupan kita, kita mengambil keputusan untuk berdoa dan minta kekuatan daripada Tuhan. Kenapa kita harus berdoa? Karena ketika kita berdoa, kita akan mendapatkan kekuatan dari Bapa. Yesus tahu sebagai manusia, ketika dia mengalami pergumulan, di mana dia harus menanggung dosa umat manusia, dia yang tidak bersalah, dia akan disalibkan supaya membebaskan kita yang berdosa. Semestinya kita yang harus ada di posisi Yesus, kita yang harus disalibkan. Tetapi oleh karena kasih Allah yang besar dalam kehidupan kita, maka dia mengutus putranya yang tunggal untuk menggantikan posisi kita di kayu salib nanti. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menghadapi pergumulan ini sebagai manusia, Yesus merasa gentar, merasa sedih. Bahkan dikatakan dia merasa seperti mau mati.
saat-saat yang demikian, maka dia menyadari bahwa dia membutuhkan kekuatan dari Bapa. Untuk itu dia meluangkan waktunya untuk mengajak murid-muridnya. Dan dia membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus. Mereka berdoa bersama-sama di Taman Getsemani. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Lukas 21 ayat yang ke-36. Firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita merasa tidak mampu, tidak kuat lagi menghadapi setiap tekanan dalam hidup ini, langkah yang pertama adalah ambillah keputusan untuk berdoa dan minta kekuatan dari Bapa kita yang ada di surga. Efesus 6 ayat 10 firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ketika kita berdoa, maka Bapa akan mencurahkan kuasanya kepada kita, sehingga kita memperoleh kekuatan baru. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, teladan yang pertama yang dilakukan oleh Yesus di saat-saat di mana dia akan dibawa untuk diperhadapkan di hadapan mahkamah agama, maka yang dia lakukan yang pertama adalah berdoa. Lalu yang kedua, saudara-saudara, di dalam Matius pasal 26 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-42. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, yang harus kita teladani dari kehidupan Yesus adalah memiliki hati yang taat dan tunduk kepada kehendak Bapa. Memiliki hati yang taat dan tunduk kepada kehendak Bapa. Di dalam doa Yesus dikatakan, jadilah kehendakmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat jadilah kehendakmu ini mengandung pengertian, yaitu ketaatan atau penundukan diri secara total kepada kehendak Bapa. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ini, seringkali mungkin kita berdoa dan minta supaya kehendak kita dituruti oleh Tuhan. Ada saat, ada waktu di mana ketika kita berdoa, maka Tuhan sepertinya berdiam diri. Tuhan tidak memberikan respon. Tuhan tidak memberikan reaksi apapun. Nah, kita harus menyadari dan kita harus mengerti bahwa di balik dari itu ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan, di mana Tuhan ingin ketika saat permohonan kita tidak direstui, permohonan kita tidak dikabulkan oleh Tuhan, maka kita tetap memiliki ketaatan dan penundukan diri kepada Tuhan.
kita tidak boleh memberontak. Kita harus menyerah secara total kepada Tuhan, menyerah kepada kehendak Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan memiliki rancangan dan kehendak tersendiri di dalam kehidupan kita. Seandainya waktu Yesus berdoa dan dia meminta untuk cawan itu dilalukan dan Bapa mengabulkan doanya, maka kita semua pasti binasa. Tidak ada yang selamat. Tetapi Bapa lebih tahu, sehingga Bapa memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Pada akhirnya Tuhan Yesus berkata, jadilah kehendakmu. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari kebenaran ini, mari kita mau belajar untuk tetap taat, tunduk dan tetap percaya di saat Tuhan atau Bapa tidak mengabulkan doa dan permohonan kita. Kita mau belajar untuk tetap percaya dan menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Yang ketiga, jangan berhenti berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Matius 26 ayatnya yang ke-43 dan 44, firman Tuhan berkata, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan berhenti berdoa. Dikatakan untuk ketiga kalinya Yesus pergi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dia berdoa dan dia memohon kepada Tuhan. Dalam kehidupan ini saudara-saudaraku, mengapa kita tidak boleh berhenti berdoa? Karena percayalah bahwa Bapa pasti menjawab doa kita tepat pada waktunya. Teruslah berdoa sampai kekasih Tuhan mendapatkan jawaban doa dari Bapa surgawi. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Yesus dia bergumul bukan untuk pribadinya, tetapi dia berdoa, dia bergumul untuk menyelamatkan umat manusia. Dan pada akhirnya Tuhan atau Bapa mengabulkan doanya. Apalagi kita yang berdoa dan bergumul. Pergumulan kita berbeda dengan pergumulan Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pergumulan kita memohon untuk keperluan kita secara pribadi. Dan kalau kita tetap berdoa kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu, maka Tuhan sanggup dan mampu untuk menolong kita. Dalam Yesaya 44 ayat 21 sampai 24, firman Tuhan berkata, ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu. Seperti kabut diterbangkan angin. Dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Bersorak-sorailah hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik soraklah hai rahim bumi. Bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Hai hutan serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub. Dan ia telah memperlihatkan keagungannya dalam
keagungannya dalam hal Israel. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Saudara-saudara, percayalah bahwa kita memiliki Tuhan yang mau mati untuk kita. Dan dia juga yang dikatakan membentangkan langit dan menghamparkan bumi. Siapakah yang dapat mendampingi aku? Siapakah yang mendampingi aku? Bumi ini dan segala isinya diciptakan dan dijadikan oleh Tuhan. Untuk itu percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti menolong kita semua. Apapun pergumulan persoalanmu, percayalah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini boleh menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita bersama-sama akan memuji Tuhan dengan pujian Engkaulah perisaiku. Dan setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita semua menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini secara online. Berkati rumah tangganya, keluarganya,
orang tua, suami, istri, anak, menantu, cucu. Diberkati oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini, Tuhan urapi dan Tuhan pakai menjadi berkat. Gereja-gereja Tuhan yang mengadakan ibadah hari ini secara offline maupun online, Tuhan hadir, Tuhan melawat umat-Mu Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Yang mengalami beban yang berat, Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan membebaskan dari setiap kesukaran, kesulitan yang dihadapi oleh umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mengasihi kami semua. Dan Engkau yang sanggup dan mampu untuk melakukan jauh lebih banyak dari yang kami doakan atau yang kami pikirkan. Tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami. Mari saudara-saudara sekalian, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya turun atas kita semua. Kiranya berkat kasih karunia dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus dan berkat persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati keluar masuk kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Di tangan kanannya ada umur panjang, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Terimalah berkat jasmani, berkat rohani berlimpah-limpah turun atas kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.